Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Kurniawan, NPM 18430075. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari soal UTS keamanan informasi. Nah, di sini tentang Undang-Undang UT revisi. Yang pertama, konten melanggar kesusilaan ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara. Nah, contoh kasusnya itu adalah dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo memastikan beberapa konten yang dibuat oleh Himi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE. Ada 3 konten video di channel YouTube Kimi yang sudah disuspend oleh Kominfo sejak kemarin. PL kepada Biro Humas Kementerian Kominfo Fardinus 1 mengatakan 3 konten tersebut melanggar kesusilaan yang mengacu pada UU ITE pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, pasal dimaksud adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Melanggar muatan kesusilaan itu memang lebih luas pengertiannya dari kata-kata pornografi, kata Fardinus di gedung Kementerian Kominfo. Terus yang kedua itu adalah konten perjudian. Ancaman tetap maksimal 6 tahun penjara. Contoh kasusnya adalah 5 pemuda Cirebon terlibat kasus dugaan judi online. Mereka semua sudah ditetapkan tersangka oleh polisi. Para tersangka digerebek polisi saat berada di markasnya, Jalan Hajuanda, Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terus yang ketiga, konten tentang membuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Dulu diancam 6 tahun penjara, kini hanya 4 tahun penjara. Contoh kasusnya adalah kasus SMS yang berisi penghinaan terjadi di desa Bara, Kecamatan Woja, Dompu, Nusa Tenggara Barat, NTB, yakni Kala Sini Maria, 45 tahun mengirimkan SMS kepada Emi Hidayanti pada 2014. Sita mengirim SMS yang berisi penghinaan dan mengata-ngatai Emi sebagai pelajar. Kasus ini naik ke pengadilan dan Siti dihukum pidana percobaan. Nah, ini pasalnya adalah menjatuhkan pidana penjara selama 1 bulan. Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain bahwa terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana, ucap Ketua Majelis Juyamto dengan anggota M. Nur Salam dan Niputu Asih Yudiastri. Terus yang keempat, konten pemerasan dan pengancam atau ancaman tetap maksimal 1 tahun penjara. Contoh kasusnya adalah Kepolisian Resor Kota Besar Bandung mengungkap jaringan pelaku pemerasan yang melibatkan narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Cilekong, Kabupaten Bandung bermotif foto dan video korban. Awalnya laporan masyarakat diperas. Senjata pemerasnya adalah pelaku memiliki foto dan video korban pada saat tidak bersana, kata Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Komisariat Hendro Pandowo di Bandung, Kamis 12 April 2012. Hendro berujar polisi sementara menetapkan pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan pasal 48 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menjerat pelaku. Kita lakukan proses penyelidikan melanggar pasal 369 KUHP, pasal pemerasan dan Undang-Undang ITE. Yang kelima, konten yang merugikan konsumen, ancaman tetap maksimal 6 tahun penjara. Contoh kasusnya adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terkait kasus dugaan bocornya jutaan data pengguna platform Tokopedia. BPKN menilai pengawasan pada sistem perdagangan elektronik masih lemah. Terus Ardiansah mengingatkan bahwa
pemerintah sudah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Berdasarkan ballot itu, ada kewajiban yang tidak dipenuhi penyelenggaraan sistem elektronik. Dalam kasus ini, Tokopedia antara lain pada pasal 24 ayat 3, yaitu untuk melakukan pengamanan terhadap komponen sistem elektronik dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perubahan pihak lain yang terhadap sistem elektronik. Terus yang keenam adalah konten yang menyebabkan permusuhan atau isu sara diancam tetap maksimal 6 tahun penjara. Nah, untuk kasus yang ini, untuk kasus sara, masyarakat tentu masih ingat kasus Florence Saulina Sombing, mahasiswa S2 di Yogyakarta, itu menuliskan kata negatif dalam akun page-nya. Karena kesel dengan antrean Bali bensin, Florence nyaris ditahan polisi dan akhirnya diadili. Pada 31 Maret 2015, PN Yogyakarta menyatakan Florence tidak perlu dihukum 2 bulan penjara asalkan tidak berbuat kejahatan selama 6 bulan ke depan. Selain itu, Florence harus membayar denda 10 juta pada 28 Juli 2015. Pengadilan Tinggi PT Yogyakarta memperbaiki putusan PN Yogyakarta. Pengadilan Negeri Yogyakarta sekedar menghapus pidana dendanya. Nah, sekian, terima kasih.